rupanya mereka datang ke Polda Metro Jaya, PMJ. Nah, sepertinya kedatangannya itu mungkin dugaan gue ya, di dalam itu mereka bener-bener baru nyadarin, baru sadar diri gitu ya, bahwa perbuatannya mereka berdua ini, si IR sama IF, itu bener-bener ada pasal yang berpotensi bisa menjerat sampai masuk ke penjerong. Berpotensi banget. Makanya udah beda kan, gaya bicaranya beda. Lebih kalem. Terus tiba-tiba nih si pengacara ngide pengen menyatukan suami istri ini. Tapi dasar ya, mungkin pengacara punya strategi gitu ya. Tapi kliennya ternyata nggak bisa bohong loh guys. Ditanya mau milih yang mana pun, padahal udah narasinya mau balik nih. Mau balik dong, harusnya ambil hatinya istri dong ya kan. Tapi ditanya, jadi gimana milih yang mana nih antara istri saya sama yang itu? Gak bisa jawab. Ih gila, gue inget banget bokap gue, gila. Ya Allah Tuhan. Tuh sakit hati banget. Gitu lu ngarepin balik, lu gak akan bakalan. Kagak bakalan. Gedek gue. Ntar gue ambil minum dulu, aus. Kesel. Bener gue kesel banget. Asli gue kesel banget ngeliatnya. Bilangnya mau balik lah. Bilangnya kan masih suami istri. Jadi harus lebih diutamakan dong. Pengacaranya udah ngomong kayak gitu. Tapi emang dasar batu kayaknya nih si cowoknya ini. Bener kayaknya masih tergila-gila deh. Kenapa ya? Apa karena terkenal? Sekarang istri saya jauh lebih terkenal. Gue gak ngerti deh. Bentar ya, kita bikin minum dulu yuk. Haus gue. Ziva dodol. Lu aja yang sono pergi. Ini tuh tempat gue untuk edukasi teman-teman gue, siapapun yang ada di akun gue. Kalau lu nggak suka, lu pergi aja. Ngapain lu di sini? Ngoceh dengan typingan lo itu. Tobat, udah jadi berita. Makanya jangan aung-aung 2 jam lu. Lu ngaung-ngaung 2 jam lu. Udah jadi pemberitaan. PMJ tuh udah bikin press conference. Masa lalu aung-aung. Kalau kagak mau dijadiin pemberitaan, kagak usah bikin aneh-aneh. Iya, ini kan pembelajaran. Kalau nggak suka, tinggal keluar gampang. Tinggal capcus. Ngapain lu ada di roomnya Mamski gitu loh. Room Mamski ini bukan ngebahas emak lu, bapak lu, atau elu. Nggak ada yang gue bahas tentang keluarga lu, nggak ada. Yang gue bahas itu berita viral. Udah masuk di kepolisian, ada laporan polisinya, ada kasus yang berjalan, itu gue bahas. Ya, kalau lu nggak mau jadi pembahasan publik, jangan lu aung-aung 2 jam lu. Sama suami orang. Gitu loh. Ngerti nggak? Ya? Lu nggak denger tuh katanya Bang Hotman? Itu pasti berisik tuh lu yang berisik, aung-aung lu di lantai 3, lu yang berisik lu di lantai 3 lu aung-aung lu, laki orang. Kucing gua aja masih bisa nahan, lu berisik lu di lantai 3, pengen kedengeran sama anak-anak nggak tau malu. Dasar lu berisik aja lu. Mending sama laki single, sama laki orang lagi. Pakaian lu udah kayak begitu, kelakuan lu kayak bininya Dasim. Tahu lu bininya Dasim? Jin Dasim. Si kuntilanak itu. Nah, itu kelakuan lu. Ngaung-ngaung sama laki orang. Giliran dibahas ngamuk lu.
Lebih baik gini ya, Mam, kelihatan biasa aja tapi menjaga diri laki-laki lain, apalagi laki. Iya. Tuh ada yang bilang tuh, gundik katanya. Iya, udah menggatal, aung-aung belum resmi. Bayangin, laki orang pula, guys. Gilingan nggak lu? Terus lu ngapain begitu? Ala-ala lu ngerti, punya ilmu tinggi. Pakaian lu apa buat bisnis doang? Hah? Buat lu ngumpul-ngumpul komunitas buat bisnis? Ganti baju, seolah-olah lu yang paling baik. Kayak pemegang kunci itu heaven, kunci heaven lu pegang. Muak orang, tahu nggak lu? Muak banget ngelihatnya. Giliran dibahas aja lu, nggak demen lu. Kasus lu udah nyampe di polisi nih, di kepolisian. Iya, muak banget liatnya. Gak mau udah dibahas, ngapain se-Indonesia harus tahu? Lu aja dulu ngebahas laki lu aja dulu ngebahas perselengkiannya laki lu sama orang itu kan lu bahas sampai habis-habisan, lu kulitin. Ngapain lu sekarang malah protes? Lu aja dulu gituin orang. Kenapa emangnya lu? Lu siapa lu spesial gitu. Lu boleh ngulitin laki lu dulu. Lu boleh ngulitin selingkuhannya. Sekarang lu diomongin gak boleh. Egois banget lu, siapa ya, Bo? Yang punya negara lu? Hah? Lu pikir lu siapa? Anak raja lu? Nah iya, ngambil laki orang, merayu-rayu suami orang atau bini orang, itu namanya bahlil, balik, tadi dulu. Namanya itu ini, bahlil. Kok bahlil sih? Bukan pelakor, bukan. Mr. Genius, coba jelasin nama dalam Islam orang yang mengganggu rumah tangga orang. Dalam Islam, perbuatan mengganggu atau merusak rumah tangga orang lain dikenal dengan istilah tahbib. Tindakan ini sangat dilarang dan termasuk dosa besar karena dapat menghancurkan keharmonisan keluarga. Rasulullah juga memberikan peringatan keras terhadap perbuatan ini. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut tentang tahbib? Tahbib itu tulisannya gimana? Ejaan tahbib. Tulisan tahbib dalam huruf Arab adalah ta, kho, ba, ya, ba. Dalam transliterasi Latin bisa dituliskan dengan tahbib. Apa kamu ingin mengetahui arti lebih lanjut? Iya, tahbib itu kenapa dilarang? Siapa aja yang melakukan tahbib dan apa resikonya? Tahbib dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga keutuhan keluarga dan kehormatan satu sama lain. Pelakunya bisa berupa siapa saja yang dengan sengaja mencampuri dan merusak hubungan suami istri, seperti teman, kerabat, atau bahkan pihak ketiga. Risikonya bisa berupa hancurnya rumah tangga, dosa besar, dan tentu dampak emosional yang sangat mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan lagi? Berarti di Islam sendiri justru ada istilah tahbib yang artinya orang-orang yang mengganggu rumah tangga orang itu orang yang dikenakan dosa besar ya, seperti itu. Seperti apa hukumannya untuk orang yang tahbib? Seperti apa hukumannya untuk orang yang tahbib? Hukuman
Hukuman bagi pelaku tahbib dalam Islam bisa bervariasi tergantung pada konteks dan keputusan pengadilan syariah di suatu daerah. Dalam beberapa pandangan, tahbib dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang bisa mendapatkan hukuman takzir, yaitu hukuman yang disesuaikan oleh penguasa atau hakim untuk memberikan pelajaran dan efek jerah demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Selain itu, ada juga pandangan bahwa pelaku tahbib bisa menghadapi konsekuensi sosial dan emosional yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Apakah ada hal yang ingin Anda diskusikan lagi? Ya, di Indonesia lagi ada kasus perempuan merebut suami orang, tapi dia kepedean. Dia bilang udah nikah siri dari pengadilan agama. Jadi di Indonesia pernikahan tanpa izin pengadilan agama untuk seorang suami yang menikah lagi diam-diam itu melanggar hukum pidana seperti itu. Apakah tindakan perempuan yang merebut suami orang itu bisa dikenakan hukuman juga untuk hukuman pidana di Indonesia? Tindakan perempuan yang merebut suami orang dalam konteks hukum pidana di Indonesia tidak secara langsung diatur sebagai tindak pidana khusus, namun bisa terkait dengan perbuatan lain yang diatur dalam undang-undang, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya, apabila ada unsur perzinahan, itu baru bisa ditindaklanjuti secara pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan lagi? Iya, sudah ketahuan sudah berzina. Bagaimana? Jika sudah terbukti berzina, dalam hukum pidana di Indonesia, perzinahan diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelaku bisa diancam dengan hukuman penjara. Namun perlu diingat bahwa proses hukum memerlukan pembuktian yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan lagi? Ada buktinya video. Videonya jelas dari CCTV. Adanya bukti video dari CCTV bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam proses hukum, terutama untuk menguatkan tuduhan perzinahan. Namun, keabsahan bukti tersebut tetap harus diuji di persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan lagi? Ya, buktinya itu sudah diakui. Dan mereka sekarang mengatakan mereka sudah menikah siri. Tetapi ditanya buktinya tidak mau dikasih lihat. Dalam situasi seperti itu, meskipun sudah ada pengakuan, ketiadaan bukti pernikahan siri bisa menimbulkan kerumitan dalam proses hukum. Pihak yang merasa dirugikan tetap perlu menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang terkait, termasuk dugaan perzinahan dan status pernikahan yang baru. Apakah ada hal yang ingin Anda diskusikan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Tetap ya guys, bakal kena kalau dilanjutkan. Makanya ketakutan tuh sekarang. Ketakutan ya. Makanya lu sebelum aung-aung pikir dulu. Gua ngaung-aung sama siapa nih? Jangan main asal tabrak aja, Jo. Buset deh. Laki orang lu main tabrak aja. Nih, laki bini yang kena. Nih, lihat nih. Si Bang Hot. Si Bang Hot bentar ya. Oke guys, sambil kita masuk lagi, Mamski punya, tahu nggak apa? Downy, let's go ke Downy sekarang. Oke guys, ini ada Downy. Tahu dong, Downy dong, nih kayak begini nih. Tapi yang ini nih, ini contohnya aja, sampelnya aja ya. Adanya warna ungu. Yang warna ungu tuh kayak perfumenya enak banget deh, itu warna merah. Oke, dan warna pink yang floral. Nah, tuh guys. Buat teman-teman yang pengen nyuci-nyuci supaya nggak apek, baunya tetap enak, biarpun musim hujan ya. Kayak masih jemek-jemek, kering-kering dingin gitu kan. Teman-teman bisa ambil etalase 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah aku masukin semua. Harga Downy Ambiar. Dan itu udah aku sematin juga voucher 5.000. Buat teman-teman semua, buruan.
Yeay, 5.000, lumayan. Lumayan guys. Ditambah diskonnya ya kan, sambil kita bahas tuh kasusnya. Ini dengerin nih dari Bang Hotman. Capcus sayang, ambil aja langsung. Lumayan loh Doni, di mana lagi? Diskon ya kan? Ayo Doninya. Ayo ambil sayang Doninya sayang. Sambil gue mau kasih lihat kalian, ini kata-katanya Bang Hotman yang sangat menohok ya guys. Halo, konten itu. Dia komenin si Inaroh. Nih. Kalau kamu cewek-cewek cantik, kalau kamu sudah berbuat salah, main sama suami orang, nikah siri sama suami orang, tanpa proses yang layak, nggak usah lah banyak bacot, nggak usah sok-sok moralis seolah-olah kamu merasa benar. Dalam keadaan seperti itu mendingan diam aja, nggak usah tampil di medsos, ya. Nggak usah terlalu banyak di medsos deh, ya. Orang udah tahu, ya. Jangan bilang inilah. Yang jelas ini suami orang. Kenapa kan muter-muter lah, ya. Laporin lah, cabut lah, terus mau damai lah. Itu kehendak yang di atas lah. Kehendak siapa lagi? Tuh Bang Hotman tuh. Soal ini Bang, Mawar Bang. Soal Mawar sama Insanul kan Tadi udah. belum Bang, saya Bang. Bang, laporannya ini kan hari ini ada pemeriksaan untuk Insanul yang terkait naik sidik itu Bang. Laporan siapa? Laporan Mawar yang terkait dugaan perizinan itu. Laporan terkait dugaan perizinan itu kan Kalau makanya saya bilang, kalau saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak, saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh dua laporan pidana. Satu, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin suami istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau zina cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan kuat atau bukti kalau sudah terjadi pernikahan. Nah hari ini kan Jadi istri sah tersebut, ya coba lagi bikin LP, laporan polisi kedua. Gitu loh. hari ini Insanul dipanggil. Ya. Nah apakah nantinya pemanggilan ini akan naik menjadi status tersangka Bang? Karena kan Kita nggak tahu kan ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau sesudah penyelidikan sudah cukup bukti baru meningkat ke penyidikan. Ya kalau baru pemanggilan ini baru penyelidikan. nah ini kan Pak, Istri sah bisa mengajukan ke mau. Ya. Oke. Bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi. Gile, jadi kan oke, ntar dulu, ini habisin dulu ya. Aku mau bahas nih yang katanya Bang Hotman Paris nih. Emang menarik banget nih kasus ya guys. Oke guys, untuk kalian yang mau ambil Downy, yang mau ambil thank you Tengku kasusnya Sinaro saya. Ini tadi si Bang Hotman sudah menjelaskan bahwa bisa aja laporannya istri sah bertambah dengan seiring mereka mengaku-ngaku sudah nikah, bisa dilaporin lagi, yaitu nikah diam-diam di belakang istri, lebih berat lagi hukumannya. Bisa sampai 6 tahun penjerong itu. Kalau perzinahannya kan di setahun ya kan, setahun atau 9 bulan. Nah ini kan mereka ngaku-ngakunya udah nikah nih. Waduh. Oke guys, habisin dulu Downy-nya. Downy-nya dihabisin dulu, ada di etalase 1, 2, 3, 4. Itu Downy.
ya, dengan langsung ada hadiah ya kan buat kalian. Itu ada pembelian 3 dapatnya 5. Oke, beli 3 dapatnya 5. Beli 3 dapat 5 di etalase 3, di etalase 4 dan etalase 5. Etalase 1 dan 2 itu teman-teman dapetin harga diskon parah, ambiar banget. Untuk 1,5 liter dauninya dapatnya 2 piece ya. Ada yang di bawahnya yang etalase 1 yang etalase 2 itu dapat 2 dauni 1,5 liter, dan etalase 1 dapatnya 3 dauni sekaligus. Murah banget guys, let's go. 24 detik lagi. Ayo untuk yang harga diskon jangan sampai kehabisan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Aduh, sayangku, cintaku, negeriku. Habis ya waktunya ya untuk dauni. Udah pada ngambil belum dauninya? Cucok loh ini dauni, bisa dipakai buat kita bikin wangi cucian. Jadi baju tuh nggak bau apek, say. Ini kan lagi musim hujan. Pakai dauninya dikit aja. Dauni tuh nggak perlu banyak-banyak makainya. Jadi dia awet. Masukin lagi di botol, pindahin nih. Ya kan, kalau udah sampai rumah, potong, pindahin ke botol. Wangi kayak pakai parfum bajunya. Udah dapat semua dauninya? Udah guys? Oke. Lanjut ke Bang Hotman ya. Oke, lanjut ke Bang Hotman. Jadi kata Bang Hotman seperti ini nih. Makanya aku nggak mau nikah 2 kali. Bang, ini kan dari KUA ditolak karena nggak ada izin dari istri. Nah, menurut abang gimana nih bang? Analisis hukumnya tidak ada. KUA nolak. Tidak memberikan izin dan dia tidak menutup pintu damai bang. Ya itulah, kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia. Ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah. Walaupun nikahnya tidak sah, berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Dan tidak, apa istilahnya itu misbat, isbat. Nah, isbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan. Ya kan, gitu kan. Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Terbukti nih, berarti kau sudah ngaku. Ya, berarti kau memang sudah nikah. Ya, dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo. Gitu loh, dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pernikahan secara negara ditolak, berarti tidak bisa tinggal serumah dong bang. Apa? Kalau pernikahannya secara negara ditolak, berarti nggak bisa tinggal serumah dong bang. Gila sih. Kalau nikah berarti tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kalau diterusin secara normatif, yaitu tadi bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul cuma yang laporin ada ibu atau anak atau suami juga bisa, istri juga bisa. Ini bang, Jadi bagi si istri saya sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina. 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Oke. Kalau ternyata masih terus, ya alternatif lain adalah berarti kunci dari permasalahan ini adalah izin istri pertama yang izinnya. Kalau izin sudah keluar, selesai sudah. Kalau izin sudah keluar, berarti laporan perzinahan akan dicabut. Ya kan? Ya kan, begitu ceritanya kan. Iya berarti kan Kalau izin sudah keluar, berarti pasal tentang KUH pidana yang melarang kawin kedua tanpa izin sudah tidak berlaku lagi. Jadi harusnya si pacar itu harusnya merayu, mendekati sebaik mungkin si istri sah. Ya, tapi beneran kasih ada 2 jam bagi dong. iya bang. Ini kan dari Mawar sendiri. Lu sendiri lo nggak boleh gitu dong. Nah,
Bang, Lagi 2 jam itu masa ngalahin Hotman? Bang, Mawar sendiri kan mengatakan dia meminta untuk bukti mana pernikahan sirinya. Tapi sampai tenggang waktu, kalau tidak salah, dia tidak bisa memberikan bukti itu, Bang. Karena kata pihak kuasa hukumnya nanti Dengan meminta dia belum juga memberikan bukti pernikahan siri itu, Bang, ke Mawar. Mawar sedangkan meminta terus. dengan juga pengasahan berarti sudah ada perkawinan awal. Ya kan? Kan ya pengasahan itu kan atas sesuatu yang sudah terjadi kan. Gitu loh. Harusnya itu yang dipakai istri sah. Ketika pengadilan permohonan yang kopi. Berarti menurut Abang kenapa sih mungkin seseorang tidak mau belum juga menunjukkan untuk pernikahan sirinya itu? Belum mau menunjukkan terkait pernikahan sirinya itu secara hukum gimana sih, Bang? Sedangkan istri saya minta gitu. Dengan undang-undang lama dan undang-undang sekarang itu ada aspek pidananya. Makanya apalagi sekarang. Sekarang lebih parah lagi undang-undangnya. Kenapa tuh? Ya pidana semua itu. Pidana semua. Jadi ya risiko pidananya besar. Jadi ya harusnya si cewek cantik itu kuncinya itu di istri sah. Apalagi kalau perzinahan, kalau benar ya itu kan delik aduan. Sempat ada pertemuan, tetapi kata Mawar dia kata kecewa nih, Bang. Pertemuan itu ada media yang diupload dan itu dia sudah menutup pintu, Bang. Ada perdamaian itu deadlock lah, tidak ada titik temu. Menurut Abang gimana? Ya itu nanya gue ngapain, nanya gue itu kan dia yang tahu kenapa. Emang gue suaminya lalu kau tahu. Sekali ajak lah dia sama mau ayo lah mau bersama Hotman Paris nanti dikasih pencerahan. Mungkin ada Abang Mawar, mungkin ada pesan dari Abang untuk Mawar. Ya pesannya adalah ayolah sesekali mau bersama Hotman, siapa tahu banyak manfaat dengan jam terbang Hotman bisa kasih saran-saran. Tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang yang sebagai korban ya saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Ya. Mungkin dari sisi simpatinya ini kenapa, Bang? Secara apa? Menurut Abang dari sisi simpatinya ini kenapa mungkin? Apakah Kasihan sih Mawar. tetap tegar atau gimana, Bang? Sampai gemeter. Ya dia sudah tetap tegar dia kok kekeh sampai sekarang ya kan? Ya dia kekeh sampai sekarang. Ya. Itu suatu kehebatan istri sah. Ya. Si pacar apakah akan menawarkan perdamaian saya nggak tahu. Syaratnya apa? Apakah akan ditawarkan Lamborghini atau apa? Oke, Bang. Ya. Mantap Bang. Aku padamu Bang Hotman. Inaroh, elu sama Insang berdua udah gali lobang lo sendiri. Lihat tuh. Kaget kan lu? Kaget nggak? Hukum pidana 2026 di negara kita tidak main-main untuk kasus orang-orang yang berselingkuh, yang melakukan perbuatan zin-zin. Nah, ya. Dan orang-orang yang kawin sirsak nggak pakai izin. Di awal kasusnya Inaroh dan Insang ini, ada seorang istri sah yang tersakiti. Mengadulah, melaporkanlah ke PMJ, Polda Metro Jaya. Untuk kasus perzinzinan. Nah-nahan ya. Dan buktinya yang dikasih adalah CCTV. Lalu dengan gegabahnya dan juga dengan jumawanya, setelah sudah dilaporkan, bukan baik-baik, ya kan? Malah bikin skenario udah nikah. Mungkin nih, ini pemikirannya gue gitu ya. Simple as that. That's simple ya. Kayaknya nih mereka nanya nih ke gurunya. Nih gimana nih bos gitu ya Pak, kita dilaporin nih. Kayaknya sih gitu kan. Oh, nggak apa-apa dong. Kalian udah nikah, udah saya nikahin. Nikahan say.
Kalian bilang aja udah saya nikahin. Mungkin ya, mungkin kuduga ini. Oh begitu ya? Iya dong, di Islam boleh begini. Menurut agama kita begini. Bos, ini bukan menurut bos. Ini ada hukum pidana. Ada namanya pengadilan agama di negara kita yang mengatur umat beragama. Nah kalau kita khususnya beragama Islam, agar menikah itu sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Yang mana kagak bisa bos lu yang nikahin tuh pasangan. Gak bisa. Tapi karena mendapatkan masukan begitu nih, kayaknya nih si laki buru-buru nih. Ditambah lagi podcastnya si DRL jelas mensupport, ya kan? Soalnya kan BA-nya tuh, BA-nya skincare-nya si DRL kan, yang perempuan, yang ya kan? Udah, ya kan? Nih, saya undang podcast, kamu nanti bilang aja nih ada buktinya, ntar saya biar bisa saya lihat dan saya bacain. Gak sesimpel itu, Pak. Gak sesimpel itu. Terus dibacain udah nikah. Justru dengan mengaku-mengaku di depan podcast lagi ya. Jadi disebar luasin makanya ya. Allah tuh mboten sare, Allah nggak tidur. Saking itu istri sah itu bertuah ya guys. Dia bikin statement di dalam podcast, tersebarlah, kita semua tahu. Katanya udah nikah. Lah kan balik lagi ke prosedur nikah. Nikah itu hanya boleh sekali. Apabila mau nikah yang kedua, kudu ada izin. Iya sayang. Nah, itu guys. Akhirnya karena mulut cocomeo ember bocornya si suami dengan si host podcast itu ya, yang sok-sok ngebacain, oh kamu udah nikah, oh statusnya udah nikah, sama-sama on dua-duanya guys, sama-sama mau menghindar dari tuduhan untuk perzinzinannya ya, perzombiannya, ngakunya nikah biar itunya lolos, mikirnya gitu. Ternyata boro-boro lolos dengan mengaku sudah menikah, maka ada pasal lagi yang dilanggar yang lebih ganas, yaitu menikah tanpa izin dari pengadilan agama. Hukumannya 6 tahun. Hukumannya 6 tahun guys. Gila. Gue bilang, ya Allah Tuhan. Belum dikasih, nggak ada buktinya, belum nongol, belum ada buktinya. Gitu ya. Iya Debbie kalau nggak mau belajar sama-sama kita di sini, keluar aja. Ya. Daripada lu capek-capek typing buzzer, kamu kalau nggak mau belajar di sini, kamu nggak mau ikut dengan tema mempelajari bagaimana hukum negara kita, ya, pidana untuk orang-orang yang berselingkuh atau nikah diam-diam atau melakukan perzombian. Oke, tadi saya baru memutarkan VT-nya Bang Hotman Paris. Sudah sangat dijelaskan tuh di situ. Dari si laki-laki ini, si Insang ini pergi ke podcast, ya. Terus bilang, udah, kamu gimana statusnya nih? Podcastnya gue ingetin lagi nih, podcastnya nih ya. Podcast yang bilang sudah nikah. Lihat guys. Kalau boleh saya tahu, Nih. status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Kita udah Turun sayang. menikah. Ya ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Pura-pura. Ayo. Kamu dengan Inara? Alah, sebelum syuting juga udah ngobrol palingan, kuduga ya. Tapi buat Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menekankan nama tersebut Insan Ina Idola Husli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal
harinya nggak disebutkan. Tapi tahu nggak? Ini Richard Lee bilang membaca ini bisa ikut dipanggil juga nanti. Karena membaca kan. Jadi dia sebagai orang yang saksi katanya melihat. Iya kan? Dan tahu nggak? Dengan sudah ada yang katanya bukti nikah, berarti apa? Sudah ada pelanggaran pidana izin tidak didapat dari pengadilan, tidak didapat dari istri, tetapi berani-beraninya menikah tanpa ada surat dari pengadilan agama yang mengizinkan buat menikah. Dan itu melanggar hukum pidana. Ini buktinya nih Pak Polisi. Pak Polisi, podcastnya nih Pak ya. Podcastnya ini. Tuh, oke? Tuh, nih buktinya nih. Bukan udah bukan soal kertas aja, bukan soal kertas. Buktinya, ini kan dibacain nih. Langsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Tahu nggak ini? Ini berarti melanggar pidana menikah lagi tanpa izin pengadilan agama. Ini jadi saksi nih orang nih, pasti. Gokil guys. Oke kita lihat ya. Pasalnya apa Mam? Pasalnya oke kita lihat. Mawar emang. Soal Mawar sama Insanul Orang selingkuh. Ada orang selingkuh. Aduh, gila. 2 jam katanya video ini. Yakin ini yang muda-muda nggak sanggup 2 jam. Yang muda-muda ini nggak sanggup 2 jam. Tapi jangan tanya, Osman bisa 3 jam. Pertanyaannya adalah, katanya itu kehendak yang diambil apa sih? Kehendak tembok ini, kehendak yang di atas. Padahal Pak, kehendak yang di bawah. Kehendak yang di bawah. Coba, kalau sampai 2 jam itu kehendak yang mana? Yang di bawah. Bener loh. Dan ini guys, kalau mau tahu pasalnya ya, kita lihat ya. Tadi udah catat ya. Itu tadi bukti bahwa sudah mengakui adanya pernikahan kan. Hati-hati lu ngomong. Nih buktinya ya guys. Anda sudah tahu berita ini? Ya, Insanul Fahmi sampai saat ini belum menunjukkan bukti nikah sirinya. Lalu Anda masih ingat nggak dialog ini? Kalau boleh saya tahu, status Tina di sini apa ya dengan kamu? Menikah. Ya, pada podcast ini Insanul Fahmi menyatakan bahwa dirinya sudah nikah siri dengan Ina Rusli. Bahkan dia menunjukkan bukti di HP-nya kepada Dr. Richard Lee. Nah, di situ ada dokumen elektronik yang dibacakan oleh Richard Lee. Bahkan dokumen itu ditandatangani oleh mereka beserta saksi-saksi. Nah, memang ini dilematis ya bagi Insanul Fahmi dan Ina Rusli. Kalau mereka terbukti melakukan hubungan badan tanpa adanya pernikahan, mereka bisa kena pasal perzinaan. Tapi kalau mereka terbukti hubungan badan dan ternyata ada pernikahan siri, mereka juga dapat dikenakan pasal mengenai tindak pidana kawin ada halangan. Bahkan satu lagi loh, kalau misalnya dia sampai tidak dapat menunjukkan bukti nikah sirinya itu kepada aparat yang berwenang, dia bisa kena satu lagi pasal 278 ayat 1 huruf C. Perhatikan, ini penyesatan versus peradilan. Jadi kalau orang menyembunyikan atau menghilangkan atau menghancurkan barang bukti, dia terancam pidana penjara 6 tahun. Lebih ngeri lagi. Numpuk gak lu? Numpuk gak? Numpuk gak tuh? Numpuk kan? Justru karena itu sayang. Makanya nih aku tuh dari awal udah ketawa waktu dia di podcastnya
DRL. Ngakak gue waktu dia masuk podcast DRL. Karena jelek-jelek gue belajar soal bagaimana kompilasi hukum Islam. Ya, kompilasi KHI, kompilasi hukum Islam. Itu nggak bisa sembarangan lu kawin kalau nggak ngelaporin dulu ke pengadilan. Ada hukumnya kompilasi hukum agama Islam itu. Gitu loh, say. Berarti bosi malakama. Betul. Maju kena, mundur kena. Abis lo. Beneran asli. Abis itu. Si Insang sama si Inaroh itu. Sumpah guys. Biar kapok. Petantang, petenting. Makanya sekarang kalian pengen rujuk. Itu jalan satu-satunya. Ingat ya Mawa, bagaimana mereka itu dengan sombongnya ya si perempuan. Waktu belaga berasa dipilih sama suamimu. Terus setelah kamu laporkan itu manuver yang sangat cerdas dari kamu. Karena juga pasti keluarga tercoreng ya harga dirinya. Tercoreng mukanya, semua malu gara-gara kelakuan dua orang yang gak bisa bertanggung jawab. Enggak dong. Kalau rujuk, ya kalau misalnya rujuk, laporannya tetap jalan, tetap diproses, say. Tetap diproses. Ya, kalau misalnya dia nggak mau cabut, tetap dilaporkan, kan jalan. Tapi kalau misalnya rujuk, dia cabut laporan, ya berhenti. RJ, restorasi justice. Gitu. Gitu, say. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nih dalam posisi yang sama, suami ada kenapa-napa, ada kayak berasa kita tahu dia punya orang ketiga, mulai curiga, mulai ngeliat gelagatnya dia suka nggak pulang-pulang, terus nginep terus, main handphonenya diem-diem. Sama kita juga jadi berubah, entah terlalu dingin atau terlalu baik ya. Perhatikan guys, teman-teman semua. Ingat aja pasalnya, ingat aja Mawa. Kalau udah ada tanda-tanda yang seperti itu, ingat si Mawa. Gercep dia langsung laporin. Capcus dia langsung laporin. Jadi orang itu nggak sempet enak-enak. Bayangin, lagi cinta-cintanya tuh, lagi mimpi-mimpinya tuh berdua. Yang satu ngomongin bisnisnya, ya kan? Karena si laki pengen bisnisnya berkembang, bisa disupport sama si perempuan, si influencer. Nah si influencer ini juga ngerasa udah di atas angin dong. Oh iya dong, aku kan punya komunitas bla bla bla. Untuk bisnis aku juga seorang influencer terkenal nih. Disukai netizen gitu kan. Dianggapnya yang benar-benar solehah, menjual banget nih untuk segala program-program bersifat agamais. Jadi dia pede tuh, langsung deh tanpa pikir panjang, dua-duanya berkolaborasi. Dalam arti sesungguhnya kolaborasi ya guys, bukan kolaborasi bisnis, kolaborasi segala-galanya. Gila, gak pikir-pikir panjang gitu loh. Tindakannya itu tuh bener-bener amoral sayang. Gitu loh say. Dan setelah diketahui sama istri, tadinya mau dikondisikan tuh si istri tuh sama si lakinya, mau kayak dipaksa untuk menerima. Kurang ajar kan? Kurang ajar banget itu. Dipikir istri itu udah kayak barang second kali ya, barang second. Dapat sesuatu yang masih baru, masih menggebu-gebu, yang barang secondnya udah ditomprokin aja di gudang gitu ya, ditaruh aja di gudang kayak gitu tuh. Tapi mereka lupa yang barang second istri sah ini bukannya nggak pakai otak, punya otak itu, pintar dia, orangnya bukan orang sembarangan itu ya. Langsung dilaporin. Baru ini ada cerita istri sah dilaporin meledak ya kan.
Kita bikin viral guys beritanya guys. Jangan sampai anyep beritanya. Kawal terus. Bukan apa-apa say. Gue kalau punya TikTok tapi nggak bisa bela sesama perempuan atau siapapun yang sedang mengalami permasalahan yang bisa gue bela. Mau ngapain main TikTok? Punya sosmed di Igoi, di TikTok, di FB. Itu kan memang harus dipakai buat hal-hal yang bisa mengedukasi kita semua gitu loh. Iya kan? Dan gue gak peduli orang mau ngomong apa kayak si cewek yang si Inarohnya ngamuk. Bodo amat, gue gak mau punya teman kayak lu. Ya, ngegangguin laki orang, lebih galakan elu, lebih judes elu. Dikasih tahu gak bisa, pala batu. Gue gak peduli, gak demen gue ngeliat orang kayak lu. Orang nikah capek-capek, cinta dari awal udah setengah mati. Diambil aja kayak begitu. Udah tahu berbini, Maya tetap gaspol. Tetap gaspol. Gaspol tuh sekarang berapa pasal? 3 pasal tadi ya. Pasal perzombian. Pasal nikah diem-diem gak ada izin dari pengadilan agama. Sama satu lagi pasal kalau dia nggak bisa ngeliatin buktinya, bukti nikahnya. Aduh habis deh lu. Bener duh, sumpah guys. Iya, si dokter kan bilang ada saksinya segala. Tapi katanya nggak ada. Ternyata ditanya saksinya mana, dibilang janda nggak usah pakai saksi. Gitu loh say. Makanya mereka bingung nih buat ngasih saksinya siapa. Karena tahu nggak sih, dengerin ya, siapapun yang belum gelar perkara khusus ya. Nanti nih kan pembuktian, ditanya di BAP, udah nikah emang beneran? Iya bener, siapa aja saksinya? Kalau emang nggak ada saksi nih, cuma mereka berdua sama gurunya doang nih yang nikahin, itu kan nggak sah sayang. Saksi harus ada, wali harus ada, tamu undangan minimal 40 orang. Itu semua kalau udah laporan polisi itu dipanggil semua. Saksi dan wali harus ada saksinya, kan syarat nikahnya di Islam begitu. Wali harus ada. Wali itu adalah bapak kandung kita. Kalau bapak udah meninggal dunia, om kita. Kalau om kita udah nggak ada juga, baru nanti turun ke keluarga laki-laki yang lain. Begitu. Kalaupun misalnya mau dikasih serahkan untuk wali hakim atau wali penghulu bukan dari keluarga, ada surat. Tetap tuh harus pakai surat guys. Iya semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Saksi-saksi, wali-wali itu semua laki semua, penghulu juga laki semua. Gitu loh say. Masa kalian nggak tahu sih? Dulu kalian nikah tuh kayak gimana? Hah? Lah penghulu itu yang ditunjuk sama KUA, kayak PNS gitu loh guys. Penghulu kita ini terhubungnya ke Departemen Agama Islam, Kantor Urusan Agama KUA. Iya, bapak, saudara, om. Kalau gua kan emang gak punya kakak laki. Nah, nanti kalau ternyata nggak ada tuh semua, cuman rekayasa, dipanggil depan polisi lu abis lu. Lu sampai ketahuan memberikan saksian palsu, lu kena lu, abis lu masuk semua. Iya, gue juga yakin belum, kenapa? Logika aja. Si laki bilangnya tanggal 8. Agustus 7, video tanggal 8. Agustus 2025. Si cewek ditanya sama Densu bilang ya belasan. Udah gak sinkron tanggalnya, say. Iya sayang. Oke, kita masuk lagi ya. Siapa yang pakai sampo-nya Penti? Siapa pakai sampo Pentin? Pentin. Gue punya Pentin harga ambiar.
Nah makanya itu. Tadi kan udah Mamski bahas. 15 tahun mantap. Mau Pentin? Ada sampo Pentin sama yang untuk ketombean. Mau nggak? Anti ketombe sama anti rambut rontok nih. Mau? Pentin. Enak banget guys. Sumpah. Pentin. Ku masukin dulu ya. Oke. Masukin dulu buat Pentin ya say. Pentin. Shampoo Pentin harga ambiar. Acara hari ini kan kita mau ambiarin semua produk oleh Pentin tuh. PD sale. Untuk yang Pentin bisa langsung diambil aja. Anti dandruffnya diskon. Pentin Miracle Collagen Conditionernya diskon. Keratin Glow-nya diskon. Gila guys, ini diskon semua. Anti ketombe sampo yang 400 ml dapat hadiah juga. Aduh, diskonnya banyak sekali. Ambil ya sayang. Anti rambut rontoknya juga ada. Sama ada vitamin rambut. Lagi super duper sale. Oke? Oke, Pentinnya udah masuk semua. Kamu yang pakai sampo Pentin bisa langsung aja ke etalase nomor 1, nomor 2. Itu udah dapat hadiah juga ya saya. Dapat satu set apa sih? Ini loh. Conditioner. Dapat satu set conditioner, ya Allah, murcek banget say. Di harga cuma 70 ribuan doang. Eta 1 itu yang anti ketombe. Siapa yang rambutnya ketombean, tinggal langsung ambil aja tuh guys. Buset, murah banget. Aku kasih waktu 5 menit ya untuk ambil shampoo Pentinnya. 5 menit buat shampoo Pentin. Shampoo Pentin 5 menit. Capcus sayang. Bunda Ena emang sudah isinya putih kental atau bening yang asli? Bunda Ena, oh mau lihat? Boleh dong. Ini untuk ini untuk yang anti ketombe rambut rontok ya. Dia kental. Wanginya. Pentin anti ketombe rambut rontok berapa kakak? Ini Pentin anti ketombe rambut rontok itu di Eta 1. Eta 1 sayang. Ambil aja di Eta 1 ya. Wanginya enak banget. Wanginya endul. Ambil say. Iya Mbak Is, Hudoria. Eta 1. Yang aku pin di Eta 1 itu untuk rambut rontoknya. Cuma di 70 ribuan. Udah gitu, ini 2 in 1 ya say. Paket anti ketombe untuk rambut rontok ya. Plus conditioner biotin strength 70 ml. Nih yang ini nih 70 ml nih. Yang kecilan, yang lebih setengahnya ini. Tuh. Ya, ini yang baru ya. Terbaru ini langsung dari Pentin PNG Official. Jadi ini yang barunya begini bentuknya ya sayang. Keluaran terbarunya. Let's go guys. Dapat langsung biotinnya yang biotin ini 70 mili ya. Gila murah banget. Jangan sampai kehabisan sayang. Capcus. Tuh. Dapat langsung yang biotin. Nih biotinnya. Eta 1 ya. Buat kamu yang ketombean terus rontok. Ketombean dan rontok, monggo silakan. Hai Mbok Tun. Ini tuh lagi ada special price banget untuk Pentin dengan hadiahnya biotin. Dapat berapa botol? Itu yang gede banget sayang kayak gini. Yang segede gini. Nih yang aku pin sayang, murah banget tuh say.
Ini karena lagi kerjasama sama yang Mamski. Pantene kerjasama sama aku. Paket anti ketombe, anti dandruff hair care dengan 400 mili ya. Nih 400 mili gede banget. Ditambah kamu dapat biotinnya juga. Kayak gini 70 mili. Yang ininya 400, yang ini 70 mili. Cuman segitu harganya. Oh my god, buruan borong. Ambil guys. Ambil sayang. Gede banget 400 mili. Soalnya saya kena yang palsu bunda. Saya beli. Buset kasihan banget kena palsu. Astagfirullah. Belinya itu sama yang toko yang benar-benar official. Jangan beli yang abal-abal say. Ini udah kerja sama TikTok ya, PNG ya say. Yang keratin hitam bisa buat rambut berwarna nggak mam? Takutnya luntur katanya. Yang mana? Yang keratin warna hitam boleh dong. Kamu warna rambutnya apa? Kok pakai yang sampo hitam buat rambut hitam dong sayang? Kalau pakai yang berwarna pakai yang lain aja. Yang ini nih kayaknya nih. Teluk. Nah ini untuk perawatan rambut rontoknya ya say. Shampoo Pantene perawatan rambut rontok. Shampoo-nya 290 ml. Terus kamu juga dapat gratis biotin. Itu cuma di harga 55.000 doang. Pantene yang rambut rontok 55.000. Ayo sayang. Ambil Pantene yang rambutnya rontok yuk. Kalau yang ketombe yang ini yang biru. Nih ya kan. Tuh. Menangani anti ketombe dan untuk rambut rontok karena ketombe yang biru ini. Nah tapi kalau kamu untuk shampoo yang anti rambut rontok aja. Oh udah check out, thank you sayang. Kamu bisa langsung ke etalase nomor yang aku pin itu di nomor 9. Itu free conditionernya dari Pantene shampoo untuk mencegah rambut rontok yang warnanya pink shampoonya. Bagus deh. Tapi kalau kamu ketombean, nah ini. Nah itu yang aku pin. Terus kalau kamu rambutnya rusak, berwarna. Aduh, habis lagi bentar aku. Aku tambahin 5 menit lagi deh ya. Aku tambah 5 menit lagi. Aku tambah 5 menit lagi. Terus kalau kamu tuh rambutnya, kalau kamu rambutnya diwarna, kamu bisa ambil di etalase 5, itu Pantene Pro-V Perfect On Conditioner. Itu say, murah banget tuh say. Itu buat kamu habis keramas, dapat 40 mili kali 2 cuma di 28.000. Gila ini payday sale. Habis murah banget, murah habis. Harga ambiar banget, ambiar parah. Ya, itu buat kamu setelah selesai mandi, keramas, bilas langsung kamu kasih Pantene Pro-V Perfect On Conditioner tanpa bilas. Dapat 2 tuh cuma di harga itu doang, 20 ribuan. Alamak, ambil sayang buruan. Ambil. Capsus diambil aja sayangku. Lani udah check out. Di sini yang official, nggak ada KW-KW di sini ya. Mamski nggak jualan KW. Ayo say, ini dan yang ini nih yang warnanya pink ini, mana sih tadi? Nah ini shampoo yang warnanya pink untuk rambut rontok aja. Ya. Jadi kalau misalnya rambut kamu tuh mulai rontok gitu ya, belum berketombe tapi ya nggak ada ketombenya, ambil yang ini aja nih sayang. Yang warnanya pink. Untuk yang ketombean, nah ini 2-in-1 shampoo untuk menghilangkan ketombe sekaligus mencegah kerontokan. Dan semuanya dapat hadiah gratis biotin strength. Jadi ini untuk menguatkan ya. Dipakainya keramas nih, terus kamu pakai conditionernya, rambutnya kan masih basah. Kamu olesin conditioner, diemin dulu 5 menit sampai meresap, baru kamu bilas. Oh yang pink bisa kan mam untuk blonde gak luntur soalnya suka rontok juga mam. Oh kamu rontok juga. Kalau untuk shampoo rambut diwarnai itu kamu harus punya lagi shampoo ungu. Jadi pakai ininya seminggu 3 kali. Shampoo ungunya seminggu sekali. Shampoo ungu aku nggak jual sih. Ada shampoo ungu untuk rambut diwarnain. Karena kan kalau ini kan isinya serum untuk rambut kan. Tapi untuk mempertahankan warnanya, kamu tetap harus punya shampoo ungu. Mamski tuh belinya di salonnya Mamski. Jadi gue selang-seling say. Misalnya 2 hari sekali shampoo ini kan. Nah ini misalnya udah 2 kali, 3 kali shampooan. Yang sekalinya yang warna ungu dalam seminggu. Oke sayang?
biar rambutnya tuh gak gampang hilang warnanya nih kayak Mamski. Gak gampang hilang warnanya. Capcus, 2 menit lagi saya. Gitu Queen. Tapi kalau untuk perawatan rambut rontoknya emang harus sih. Harus tuh. Terus kamu bisa pakai yang leave on conditionernya itu di Eta 5. Lagi diskon tuh. Pantene Pro-V Perfect On Conditioner. Itu lagi diskon banget tuh. Di etalase 5 ya. Dan untuk anti rambut rusak itu di etalase 2 guys. Supaya rambutmu gak gampang rusak itu. Nih paket anti rambut rusak Collagen Daily Hair Care itu nomor di etalase nomor 2 yang aku pin. Supaya kamu gak rusak rambutnya. Total Damage Care 400 ml ya, yang warnanya ungu. Mana sih tuh yang warna ungu? Oh yang aku gak ada contohnya warna ungu. Dan kamu dapat conditionernya juga kolagen. Itu free ya. Di harga cuma 95.444. Oke mam, iya buat kamu yang rambutnya udah rusak total, kayak misalnya sering banget di bleaching, ya kan, udah gitu rambut kamu patah-patah sampai naik nih dari potongannya segini karena udah sering di bleaching, patah di tengah, naik ke atas, ambil yang ungu. Ungu itu untuk rambut total rusak, ya guys. Ininya tuh kayak greasy, bukan greasy, pecah-pecah gitu loh guys, kering, pecah-pecah, pokoknya rusak. Pakai yang ungu. Untuk rontok ini yang pink, rontok biasa. Nah ini rontok berketombe yang warnanya biru. Oke, nanti dapat hadiahnya free-nya conditionernya. Harganya super good deal banget sih. Ayo abisin sayang. 17 detik lagi say. 17 detik lagi, let's go. Let's go, let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh. Alright, untuk pentin-pentinan sudah kita tutup dulu. Waktunya habis soalnya ya say. Kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu ya sayang. Tadi dalam kasusnya Inaroh dan Insang, kita itu belajar bahwa nggak bisa elu mengakali hukum ya. Nggak bisa. Apalagi bukti-bukti nyata itu sudah ada. Dan menyangkut kepercayaan kita, keimanan kita dengan membawa-bawa agama. Itu berbahaya sekali sampai kamu mengatasnamakan agama Tuhan ya, apalagi ya guys, untuk membenarkan tindakan kamu yang sebenarnya sudah sangat melanggar, merupakan perbuatan dosa besar. Gak bakal bisa lari kemanapun, gak bakalan bisa. Nah ini ya cobaannya ya, untuk orang-orang yang merasa dirinya paling smart, paling hebat, paling alim, dengan tidak mau melihat bagaimana dulunya prosesnya sebelum terkenal seperti apa, diangkat oleh netizen, dibuat menjadi viral, terkenal, dielu-elukan ya, terus tiba-tiba lupa diri semuanya kayak gue udah